Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil abrar Muhammadin khairil anam alladhi tughna bihil hawaijul anam wa turzaqu bihil khalaiq walau fil manam wa yusalu bihi kullul matlubi wal maram wa barik alaihi ya rabbi bi'adadi kulli malaikatikal kiram wa ala alihi wa sahbihi ahli tayyibin al kiram. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an law istaqamu 'ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumaratal mu'minin wal mu'minat jamaah salat zuhur Masjid Jami'al Faizin, para asatidz, segenap tokoh dan pemuka masyarakat, Dewan Kemakmuran Masjid Jami'al Faizin yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim dengan jamaah Masjid Jami'al Faizin. Mudah-mudahan silaturahim kita mendapatkan rahmat dan keberkahan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya muliakan, dalam sebuah riwayat dulu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah ini sedang duduk bersama para sahabat, tepatnya di halaman di teras masjid. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, ya ma'syaras sahabah, wahai sahabat-sahabatku sekalian, sebentar lagi akan datang seorang pemuda masuk ke dalam masjid, dan ketahuilah pemuda tersebut adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda, seorang laki-laki yang sudah dalam keadaan berwudu masuk ke dalam masjid. Kemudian keesokan harinya pun kembali untuk yang kedua kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan para sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki, seorang pemuda masuk ke dalam masjid, dan ketahuilah dia adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian si pemuda yang kemarin datang lagi sudah dalam keadaan berwudu masuk ke dalam masjid. Keesokan harinya pun sama, dengan kalimat yang sama, ucapan yang sama. 3 hari 3 kali berturut-turut Rasulullah menyampaikan hal tersebut kepada para sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian ada salah seorang sahabat yang begitu antusias, yang begitu penasaran. Apa sih amalan yang istimewa, amal ibadah yang dikerjakan si pemuda tersebut, sehingga Rasulullah ini sampai mengatakan 3 kali berturut-turut si pemuda ini akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akhirnya si sahabat ini mencari tahu keberadaan rumahnya di mana, tinggalnya di mana. Dicarilah, singkat riwayat, ketemulah rumah si pemuda yang dijanjikan oleh Rasulullah dia adalah calon penghuni surganya Allah. Setelah sampai ke rumahnya, si sahabat ini mengatakan, wahai pemuda, saya adalah sahabat Nabi. Izinkan aku bertempat tinggal di rumahmu, izinkan aku bermalam di rumahmu. Apakah engkau izinkan? Silahkan wahai sahabat Rasul. Yang mana tujuannya adalah untuk mencari tahu amalan apa yang dikerjakan oleh si pemuda tersebut. Kemudian pada hari pertama dilihat si pemuda ini melakukan salat, baca Al-Quran, sedekah, amal ibadah-ibadah yang lain. Ternyata pada hari pertama disimpulkan ibadah si pemuda ini sama dengan ibadah-ibadah sahabat-sahabat yang lain. Oh, mungkin nanti pada hari kedua. Setelah pada hari kedua dilihat sama ibadahnya, baca Al-Qurannya, salatnya, semuanya sama. Oh, mungkin nanti pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga pun sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Salatnya sama, baca Al-Qurannya sama, sedekahnya sama. Apapun yang dikerjakan si pemuda ini tidak ada bedanya dengan amalan-amalan yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Setelah 3 hari berlalu pun si sahabat Nabi ini izin pamit kepada si pemuda tersebut. Wahai pemuda, wahai sahabat, ada apa? Sudah 3 hari aku bersamamu. Sekarang aku ingin kembali ke rumahku. Akan tetapi sebelum saya kembali pulang ke rumahku, ada satu pertanyaan yang aku ingin tanyakan kepadamu. Pertanyaan apakah itu wahai sahabat Rasul? Tolong dijawab dengan ikhlas, dengan jujur sejujur-jujurnya. Apakah pertanyaan tersebut? Sahabat ini bertanya, wahai pemuda, informasikan kepada saya, amal ibadah apa yang istimewa yang kau amalkan? Amalan apa yang kau kerjakan sehingga Rasulullah menyampaikan kepada kami engkau adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal engkau masih hidup di dunia. Akhirnya si sahabat ini, si pemuda ini menjawab, wahai sahabat, memang salat saya sama dengan salat kalian, puasa saya sama dengan puasa kalian, Tuhan saya sama dengan Tuhan kalian, kiblat saya sama dengan kiblat kalian. Apapun yang aku kerjakan sama dengan ibadah yang kalian kerjakan. Akan tetapi ada satu amalan. Amalan apa tersebut wahai pemuda? Informasikan kepada saya. Kemudian si pemuda ini menjawab, wahai sahabat Nabi, memang ibadah saya sama dengan ibadah kalian, tapi saya ini memiliki hati yang tidak ada dendam, iri, dengki, hasud kepada orang lain. Walaupun ibadah saya sama dengan ibadah kalian, akan tetapi hati saya tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada dengki kepada siapapun. Ketika ada tetangga saya, saudara saya, sahabat saya, teman saya yang hidupnya lebih mewah, yang hidupnya lebih maju, tidak ada sedikit pun iri di dalam hatiku. Tidak ada hasud, dengki, suudzon dan dendam kepada orang lain. Hati ini senantiasa aku bersihkan, aku jaga agar terhindar daripada sifat-sifat hasud, dengki, dan membenci, dendam, suudzon kepada orang lain. Bisa jadi amalan inilah yang menyebabkan Allah ridha kepadaku dan disampaikan oleh Rasulullah, saya adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami Al-Faizin yang saya muliakan, riwayat ini, sejarah ini mungkin bisa kita jadikan hikmah. Ada pelajaran yang perlu kita pelajari. Kebanyakan manusia dia ibadah,
dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia mengaji, dia beramal soleh, akan tetapi dia tidak bisa menjaga hatinya. Oleh karena itu jaga baik-baik hati ini, agar senantiasa jangan sampai, ya manusiawi, terkadang kita suudzon kepada orang lain, betul apa betul? Terkadang kita dendam, benci kepada orang lain, apalagi kita benci kepada musuh kita. Akan tetapi jangan kita biarkan penyakit-penyakit tersebut masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai ada hasud, dengki. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Jauhkan oleh kalian semua sifat hasud, dengki kepada orang lain. Ya, Allah nggak bakal salah. Allah tidak akan salah memberikan rezeki kepada orang lain. Terkadang kakak dan adik saja rezekinya beda-beda. Betul apa betul? Ya, kakak adik rezekinya beda-beda. Ada yang biasa, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, itu semua sudah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan iri, jangan dengki, jangan hasud, jangan ria, jangan sombong. Dan jangan suudzon, buruk sangka kepada orang lain. Sebenarnya konsep bahagia itu ada dalam hati, Pak. Kalau hati ini ikhlas menerima ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak iri kepada orang lain, tidak hasud kepada orang lain, tidak dendam, tidak dengki kepada orang lain, hati ini bersih, insya Allah kita akan bahagia, Pak. Karena bahagia itu timbulnya dari mana, Pak? Dari hati, Pak. Betul apa betul? Apalah artinya harta banyak, melimpah ruah, kedudukan, jabatan tinggi, tapi hatinya gelisah, hatinya galau, hatinya gundah. Apalah artinya? Oleh karena itu kehidupan yang kita cari adalah kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, ayo sering-seringlah kita introspeksi, sering-seringlah hati ini kita bersihkan, menerima ketentuan daripada Allah Subhanahu, ikhlas. Apapun yang kita dapatkan, ya apapun yang kita peroleh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kufur, ingkar terhadap nikmat Allah. Jangan pernah melihat rezeki orang lain. Ya, karena rezeki orang lain tidak akan ada pada diri kita, dan diri kita tidak akan pernah rezeki itu kepada orang lain, tidak akan pernah sama. Betul apa betul? Yang penting Allah masih berikan kepada kita kesehatan. Wa ma min dabbah fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Udah janji Allah, Pak. Setiap binatang melata, semut pun, hewan yang sangat kecil, semuanya sudah ditentukan kadar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita imma syakura wa imma kafura. Kita menjadi orang yang bersyukur, atau sebaliknya kita menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Janji Allah jelas dalam Al-Quran, barang siapa yang mereka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, la azidannakum. Kadang ada orang yang diberikan rezeki sama Allah karena dia bersyukur kepada Allah, Pak. Ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah karena dia rajin beristighfar. Ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah karena dia rajin bersedekah. Ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah karena dia rajin ibadah, rajin silaturahim dan lain sebagainya. Ayo jemput rezeki Allah dengan berbagai macam cara, akan tetapi tetap kuatkan hati kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya bagi mereka orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, kata Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah Al-Askandari di dalam buah karya kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan, man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada lizawaliha. Man utawi sapane wong iku lam yashkur, ora dadi syukur sapa man. Barang siapa orang yang tidak mensyukuri segala nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan, faqad ta'arrada lizawaliha, sungguh nikmat rezeki karunia yang sudah Allah berikan kepada kita akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau enggak dicabut lagi sama Allah, Pak?
Dimintai pertanggungjawaban aja kadang kita nggak bisa. Betul apa betul? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu lan lamun padha ngitung-ngitung sapa sira kabeh nikmat Allah maring nikmate Gusti Allah, la tuhsuha, sungguh tidak akan pernah mampu. Ketika kita menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan pernah mampu, apalagi ingin kembali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersyukur kepada Allah walaupun kondisinya seperti ini, ekonomi subhanallah. Tetap bersyukur kepada Allah, yang penting badan masih sehat. Betul apa betul? Yang penting kita masih ada pekerjaan. Yang penting kita masih bisa makan. Di rumah masih ada beras enggak? Masih ada minyak, masih ada gula, masih ada teh. Alhamdulillah, udah bersyukur aja sama Allah. Ya, nikmatin apa yang Allah sudah berikan kepada kita dan jaga baik-baik hati kita agar Allah jauhkan daripada sifat iri, hasud, dengki, ria, takabbur, suudzon dan dendam kepada orang lain. Inilah konsep kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita. Allah berikan kepada kita keberkahan. Allah jauhkan dari segala macam bala, wabah, musibah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.